Mantan konsultan teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arif alias Ibam divonis 4 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Majelis Hakim juga menjatuhkan denda sebesar 500 juta subsidi 120 hari kurungan. Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa. Sebelumnya, Ibrahim dituntut 15 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan, serta uang pengganti sebesar 16,9 miliar, subsidi 7 tahun 6 bulan penjara. 1. Menyatakan terdakwa Ibrahim Arif alias Ibam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Membebaskan terdakwa Ibrahim Arif alias Ibam dari dakwaan primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Ibrahim Arif alias Ibam terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan sekunder. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ibrahim Arif alias Ibam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 5. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan dan pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 120 hari. 6. Menetapkan masa tahanan kota yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan. 7. Menetapkan terdakwa ditahan. 8. Menyatakan barang bukti sebagaimana terlampir barang bukti JPU yang telah disita dari terdakwa Ibrahim berdasarkan penetapan akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa. Menanggapi putusan itu, Ibrahim Arif menilai jika dirinya menjadi korban kriminalisasi. Ia menyebut keputusan penggunaan Chromebook sudah ditetapkan pihak kementerian sebelum dirinya terlibat dalam proyek tersebut. Jadi konstruksi atau konteks memberikan masukan tentang Chromebook itu dilakukan setelah kementerian memutuskan sendiri untuk menggunakan Chromebook. Jadi seharusnya tidak bisa digunakan sebagai dugaan untuk mengarahkan saya, keputusan untuk mengarahkan Chromebook. Yang pertama. Yang kedua, tadi banyak sekali disebut bahwa soal harga disembunyikan. Itu padahal sebenarnya ada di paparannya, di lampirannya ada paparan. Jadi nggak disembunyikan sama sekali, terbuka, transparan. Terlebih lagi di sidang sudah diungkap juga bahwa yang presentasi tentang harga memang bukan saya, ada videonya di situ. Itu bukan saya sama sekali. Jadi itu bisa mengadres atau memperkuat dissenting opinion ya, bahwa memang semakin tidak ada lagi perkara di sini. Yang ketiga, ketika saya dibilang bahwa semua kelemahan-kelemahan yang saya ketahui tidak disampaikan ke kementerian, itu salah. Karena satu hal yang tadinya tidak dibahas sama sekali adalah saya berulang kali secara tertulis di WhatsApp, di buku forensik WhatsApp, saya berulang kali mengingatkan kementerian tolong uji dulu Chromebook tentang kompatibilitas aplikasi. Ini satu poin penting dari sekian banyak, dari 3 poin yang saya temukan di Januari, dari Februari. Konsisten saya berikan masukan seperti itu. Konsisten juga saya bilang bahwa Windows memang diperlukan juga dalam kasus ini ya. Jadi 3 fakta itu ya yang memperkuat lagi 2 dissenting opinion yang sudah sangat kuat tadi menurut saya, yang bisa menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada perkara saya di sini, dan saya harap bisa menjadikan sebuah pertimbangan lebih lanjut dalam proses hukum yang tentunya kita harus selalu hormati kelanjutannya. Dalam perkara yang disebut merugikan negara hingga 2,1 triliun ini, 2 pejabat Kemendikbudristek juga telah lebih dulu divonis bersalah. Sri Wahyuningsih dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, sementara Mulya Tiasyah divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Keduanya juga dikenai denda 500 juta. Sementara itu, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim masih menunggu pembacaan tuntutan jaksa yang dijadwalkan berlangsung hari ini, Rabu 13 Mei, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.
Chromebook.